Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi kita di tayangan khusus saya. Ya, ini sekedar kritik ya, kritik masukan saran untuk teman-teman saya yang kebetulan, maaf kaki agak kesemutan nih, yang kebetulan berada di barisan pendukung calon presiden, calon wakil presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 peserta pemilu 2024 nomor urut 3, yaitu Pak Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD. Ini saran dan masukan dari saya ini boleh diterima, boleh juga enggak, itu terserah. Boleh juga, tapi jangan diambil hati, enggak boleh. Ya, kalau diambil hati nanti malah baper kan saya. Mengawali perbincangan kita dalam tayangan ini, saya punya satu status di Facebook dan status di WA yang sudah saya unggahkan juga di Instastory saya, tapi belum di feed saya dan di X atau Twitter saya atau di thread saya itu saya belum. Nanti insya Allah akan saya unggah juga, tapi yang di Facebook itu bisa dilihat oleh publik ya, bahwa di situ saya menyarankan kalau teman-teman pendukungnya Ganjar Mahfud itu kalau berkegiatan itu ya tempat kegiatannya kalau bisa ya jangan jauh-jauh dari masjid lah, nggak usah jauh-jauh dari masjid gitu kan ya. Kalau bisa tempatnya mudah dijangkau dengan masjid gitu kan ya, kalau bisa tempatnya itu dekat dengan masjid gitu kan. Jadi kalau orang-orang yang menjaga banget salatnya itu, insya Allah mudah-mudahan tidak tertinggal salatnya gitu. Karena kalau kita sengaja melalaikan salat, sengaja meninggalkan salat karena yang nomor satu itu rasa malas, yang kedua karena ya mungkin ketidaksengajaan karena ada misalkan jalan-jalan ke mall atau ke acara-acara hiburan seperti yang kerap diadakan oleh teman-teman pendukung Ganjar Mahfud gitu kan. Hari ini ada acara rock and roll, acara musik bersama Pak Guntur dan Pak Guruh Soekarno Putra di Mabes Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo, di kantor tim koordinasi relawan pemenangan presiden, tim koordinasi relawan pemenangan pemilu ya, Ganjar Pranowo Mahfud MD atau TKRPP yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Diponegoro nomor 72. Itu tidak jauh dari stasiun Cikini dan berada di dekatnya Jakarta Theater. Itu di kawasan Megaria namanya dulu ya. Nah, itu kan itu tempatnya sangat jauh dari masjid ya. Kalau kita mau bepergian ke masjid itu paling tidak kita harus jalan sekian kilometer baru nanti ketemu satu masjid, dan masjidnya itu adalah masjid yang tergolong bersejarah di Cikini, Jakarta Pusat. Saya lupa namanya, tapi saya beberapa kali salat di situ. Nuansanya nuansa kita seperti dibawa ke masa para orang tua saya dahulu, ketika lingkungan sekitar masjidnya itu belum seperti sekarang. Dan alhamdulillah
bangunan utama masjidnya tuh masih asli, hanya dikasih bangunan tambahan saja itu ya, untuk memperluas bangunan masjid. Kalau jemaahnya banyak, alhamdulillah tertampung, tidak meluber ke jalanan, kecuali kalau pada saat salat Idul Fitri ya, atau salat Idul Adha ada. Nah, itu kan jauh luar biasa dari masjid itu TKRPP. Tapi kan dia menyediakan musala. Menyediakan musala pun tidak cukup. Kalau kita salat diganggu dengan acara musik, atau kita salat diganggu dengan misalkan acara dialog atau acara orasi dan segala macam itu ya. Inilah akibat kalau memilih tempat kita berkegiatan itu jauh dari masjid. Jadi membuat orang apa istilahnya, mohon maaf ya, saya bukan apa-apa, nyuruh orang sengaja ninggalin sholat. Nah ini tidak boleh. Atau saya kadang bahasa yang lebih simpelnya itu menyengajakan orang untuk meninggalkan salat itu, atau ngajarin orang ngegampangin salat. Tidak boleh, tidak boleh itu. Tetap salat, fadilah utama dari salat itu adalah salat di awal waktu. Ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung pergi gegas ke masjid, gegas ke musala gitu ya, ambil air wudhu sebelumnya, gegas pergi masjid, gegas pergi musala, tunaikan salat berjamaah, lumayan dapat pahala 27 derajat daripada salat sendiri ya kan, yang cuman pahalanya satu derajat gitu ya. Oke. Nah itu penting. Kalau musalanya tuh dikasih speaker, dikasih toa pengeras suara, nanti ditafsirkan ini azannya ganggu acara. Kita lagi asyik-asyik, lagi hura-hura, lagi joget-joget gitu kan. Nah ini orang bilang terganggu oleh salat. Nauzubillahi min zalik. Nah ini kan ajaran orang yang mengajarkan untuk kita umat Islam itu, mengajarkan bukan kafir, enggak, tapi mengajarkan yang namanya had. Kalau orang itu sengaja meninggalkan salat karena mungkin mager, malas gitu ya, atau tidak sengaja akibat disengajakan oleh orang yang ngajak untuk meninggalkan salat. Padahal kita tahu salat itu penting, salat wajib itu tidak boleh kita tinggal, salat wajib itu tidak boleh kita abaikan gitu ya. Itu hanya dihukumi had, berarti harus diganti salatnya, dikada salatnya. Tapi sebaik-baiknya salat adalah salat pada awal waktu dan dilakukan berjamaah di masjid atau di musala. Kenapa? Pahalanya 27 derajat. Daripada salat sendiri, pahalanya cuma 1 derajat. Lumayan. Ya. Lumayan. Ada banyak riwayat tentang itu. Dan waktunya tidak cukup, jadi saya tidak bisa sampaikan. Ya, waktunya tidak cukup. Ya. Karena itu makanya saya mengajak gitu loh, mengajak ya, jangan kasih contoh yang tidak betul gitu loh. Pak Ganjar itu kan orang yang ahli sholat dan orang yang hifzus sholat, orang yang memelihara sholat gitu kan, orang yang memelihara sholat, apalagi sholat di awal waktu. Profesor Mahfud MD pun begitu juga sama. Jadi jangan kita sebagai pendukungnya tidak mencontoh yang kita dukung, tidak boleh. Masa iya kita kalah dengan pendukungnya yang nomor 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Mereka berdua ahli sholat, pemelihara sholat, penjaga sholat di awal waktu gitu ya. Dan pendukung-pendukungnya pun juga alhamdulillah sebagian besar juga mencontoh itu, juga mencontohkan demikian, juga mencontohkan hal yang sama
Nah, pertanyaan juga mencontohkan hal yang sama. Dan itu bukan politik identitas. Enggak, tidak. Itu bukan politik identitas. Dan kalau misalkan Profesor Mahfud MD dan Gus Muhaimin, Kiai Haji Muhaimin Iskandar atau Gus Imin menggunakan bahasa Arab begitu ya ketika menyampaikan dalil keislaman, lah memang itu original teksnya seperti itu. Kami umat Islam bukan umat terjemahan seperti umat Kristiani misalkan. Kalau umat Kristen ini kan banyakkan modal terjemahan dari Bible dan Gospelnya. Kalau kami enggak, kami bukan umat terjemahan, tapi kami memahami, berusaha belajar dan berusaha ngerti dan berusaha memahami apa original text, original language atau bahasa asli, lughatul asli di dalam dalil keislaman itu yang banyak disampaikan fil lughah al-arabiyyah, dalam bahasa Arab gitu loh. Jadi bukan rasis. Salah alamat kalau itu dikatakan rasis apa itu segala. Nggak bisa. Kita bukan umat terjemah. Kami umat Islam bukan umat terjemahan. Nggak seperti umat Kristen. Umat Kristen itu umat terjemahan. Beda. Umat Kristen banyak yang tidak paham bahasa asli dari Perjanjian Lama, itu bahasa Ibrani. Kadang juga disalahartikan, kadang juga disalah terjemahkan, kadang juga disalah tafsirkan. Di Perjanjian Baru bahasa aslinya bahasa Yunani, bahasa Elonia, Hellenic, ya. Kadang juga disalahartikan, kadang juga disalah terjemahkan, kadang juga disalah tafsirkan. Itu kenapa? Karena modalnya modal terjemahan, dan terjemahan itu bisa direvisi tergantung zamannya dan tergantung kepentingannya. Kalau Quran enggak. Quran walaupun terjemahannya banyak, tapi kita tidak berpaku pada terjemahan, tapi kita berpaku kepada original teks, dan kita berpaku kepada asbabun nuzul dari ayat Al-Quran itu. Jadi enggak berpaku pada terjemahan. Jadi enggak tepat kalau mengatakan Profesor Mahfud, Gus Imin itu rasis hanya gara-gara hanya gara-gara mukallama fil lughatil arabi, mukallama ma'al lughatil arabi, berbicara dengan bahasa Arab untuk original teks dari dalil apa yang dimaksud, ya salah alamat. Anda kalau enggak ngerti ya belajar bahasa Arab. Meskipun ya memang diakui lughatil arabi itu memang susah. Bahasa Arab itu termasuk salah satu bahasa yang susah dipelajari, karena itu bahasa yang hidup. Kita salah melafazkan aja artinya saja sudah beda. Salah huruf saja artinya pun juga sudah beda. Gitu loh. Nah, makanya ini penting. Kita kalau misalkan baca suratul Fatihah saja, kita salah melafazkannya, itu artinya saja sudah beda. Jadi kudu hati-hati. Makanya kemudian lahir yang namanya sebuah ilmu yang namanya at-tajwidu fi qiraatil Quran. Biar sama cara baca Qurannya dari berbagai negara di dunia. Gitu. Ada nama makhrajul huruf, ada nama sifatul huruf. Gitu. Ini penting untuk kita pelajari. Maaf tidak bisa kencang-kencang, saya ada orang ngaji. Tidak enak. Maka daripada itu para pemirsa yang sekalian, tidak bisa kita main simpulkan, pakai bahasa Arab khotbah gitu. Loh, memang bahasa aslinya orang Islam, bahasa aslinya dalil-dalil keislaman itu adalah bahasa Arab. Bahasa pemersatunya umat Islam itu adalah bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Romawi. Enggak. Bukan bahasa-bahasa seperti itu, enggak.
Bahasa asli dalil-dalil keislaman itu adalah bahasa Arab. Makanya jadi bahasa pemersatu umat Islam seluruh dunia adalah lughatil Arabi, bahasa Arab. Bukan Arab tapi Arab. Ya. Kalau Arab alif ra ba itu nanti beda arti. Lughatil Arabiyyah. Al-lughah al-Arabi. Al-watan al-Arabi. Al-watan al-Arabiyyah. Bukan Arab, alif ra ba itu nanti beda arti. Jadi yang benar pelafalannya adalah Arab. Ya. Gitu. Itu yang betul pelafalannya Arab. Lughah al-Arabi, al-watan al-Arabi, al-bilad al-Arabi. Contoh, al-bilad al-mamlakah al-Arabiyah as-Saudiyah. Al-balad al-Ittihad wal-Arabiyah al-Imarat. Al-balad al-Jumhuriyah al-Arab Misri. Tuh. Jadi gitu ya. Tidak boleh kita mengatakan rasisme. Kalau you tidak paham lughatil Arabi, ya belajar dong. Di Arab itu tidak selamanya, tidak 100 ini orang Islam, tidak. Anda pergi ke Lebanon, Anda pergi ke Syria, Anda pergi ke Mesir, itu banyak orang-orang yang Kristen di Arab. Di Lebanon, di Syria banyak Ortodoks, di Mesir banyak yang Koptik. Bahkan ada gereja Koptik besar di ibu kota barunya Mesir. Letaknya tidak jauh dari Masjid Al-Fatah Al-Alim. Itu. Maka daripada itu kita jangan juga mudah menjustifikasinya gara-gara tidak paham lughah atau bahasanya. Tidak boleh, dipelajari dulu. Apalagi kita adalah ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran itu yang perlu dipelajari apa? Nomor 1, asbabun nuzul, sebab turunnya itu ayat. Yang kedua, bil makna, gimana cara tahu makna Al-Quran. Ada ilmu tafsir, tafsirnya banyak. Ada tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Manar karya Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Rashid Ridha, dan banyak lagi tafsir yang lain. Mau itu ditafsir fil lughatil Arabi ataupun ditafsir dalam bahasa yang lain. Kalau dalam bahasa Indonesia ada namanya tafsir Al-Misbah, ada namanya lagi tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar itu karya Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah dari Muhammadiyah. Tafsir Al-Misbah karya Al-Habib Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraish Shihab. Itu dulu ada tayangannya setiap Ramadan di Metro TV. Cuman berapa tahun belakangan menghilang itu tayangan. Biasanya ditayangkan tiap sahur di Metro TV. Cuman belakangan ini tidak tayang lagi itu acara tafsir Al-Misbah di Metro TV. Padahal perlu publik itu memahami ini ayat Quran ini maksudnya apa. Termasuk ayat Quran yang dibawakan Prof Mahfud MD dan Gus Muhaimin waktu debat keempat calon wakil presiden pemilu 2024 kemarin, itu maksudnya apa ayat itu. Jadi publik tuh biar tahu, tidak semata-mata mengatakan loh kok ini pakai bahasa Arab baca mantra rasis. Tidak, karena kami umat Islam bukan umat terjemahan. Tidak. Kalau kami umat Islam umat terjemahan, mungkin kami salat menggunakan bahasa Indonesia, mungkin kami azan juga pakai bahasa Indonesia.
Mungkin kami berzikir pakai bahasa Indonesia, mungkin kami berselawat juga pakai bahasa Indonesia, mungkin kami baca Quran juga pakai bahasa Indonesia. Pasti sama dengan Turki di zaman awal Atatürk dulu, dari tahun 1932 sampai 1950. Bayangkan 18 tahun lamanya. Azan suruh pakai bahasa Turki, tandri udulur. Al-Quran suruh diterbitkan dan dibacakan dalam bahasa Turki. Sakit hati rasanya kalau mengingat itu. Alhamdulillah tahun 50 berkat Perdana Menteri Adnan Menderes, akhirnya azan kembali ke dalam dengan bahasa Arab, kembali dikumandangkan dalam bahasa Arab. Quran pun juga dikiraahkan kembali fil lughatil Arab. Alhamdulillah, lega hati kita. Jangan sampai di Indonesia seperti itu, hanya gara-gara orang banyak sakit hati dengan Islam karena tidak bisa bahasa Arab. Ya. Itu biasanya dari kalangan sekuler itu. Sudah tidak ngerti. Selain dari kalangan Kristen tuh dari kalangan sekuler itu, ya, tidak ngerti bahasa Arab, tidak mau belajar, sakit hati sama Islam, nanti disuruhnya salat pakai bahasa Indonesia. Itulah kesesatan yang hakiki. Nauzubillah. Nah itu. Jadi tidak boleh kita seperti itu, ya, tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu di sisa waktu yang sedikit ini, ya, saya cuma nyamperin ini aja. Makanya kalau kita berkegiatan, ya, kita kegiatan itu jangan jauh-jauh dari masjid, ya. Cari tempat kegiatan yang dekat dengan masjid atau yang mudah dijangkau dengan masjid, supaya kalau terdengar azan bisa berhenti. Itu setan pada lari. Dalam satu hadis sahih Bukhari Muslim disebutkan, orang kalau azan dikumandangkan itu syaitan lari pergi ke Rauha. Rauha itu sebuah tempat yang ada di dekat Madinah. Jadi azan itu pengusir syaitan yang paling ampuh. Apa salahnya menghentikan kegiatan sejenak, barang setengah jam, 30 menit, kasih orang katakan 30 sampai 40, maksimal mungkin 1 jam. Apa salahnya memberikan kesempatan orang untuk salat, ya, memberikan orang, jangan disuruh orang tuh sengaja ninggalkan salat. Tidak boleh, dosa itu hukumnya, dosa itu tidak boleh, nanti jatuhnya had. Kecuali kalau orang memang sengaja ninggalkan salat untuk pembangkangan nih, untuk melancarkan perlawanan dan permusuhan dan penghujatan kepada Islam. Nah itu baru dihukumi kafir. Contoh, saya tidak mau salat lagi. Loh kenapa kamu tidak mau salat? Karena saya benci salat. Salat ini ganggu kegiatan saya lagi asyik-asyik, lagi hura-hura, lagi joget-joget, lagi nyanyi-nyanyi, azan ganggu aja. Salat ini sudah itu kadang salat lama. Saya benci jadi sama ajaran Islam, nyuruh salat jungkit-jungkit, ungkuk apa. Saya sudah salat bertahun-tahun tapi hidup saya begini-gini aja. Itu sudah tidak bisa ditoleransi. Itu sudah bukan lagi had, ya. Kalau sudah ada narasi seperti itu berarti dia sudah kafir. Kafirnya bukan kafir dhimmi, tapi kafir harbi, ya, kafir yang terang-terangan memusuhi Islam. Berarti tidak boleh dirangkul, harus diperangi, harus dimusuhi. Kalau perlu dibunuhlah, itu halal darah. Tapi karena kita di Indonesia ada hukum positif, jadi kita menindak kafir harbi itu ya dengan mengarahkan kepada penegak hukum yang bertindak, ya. Kalau jangan kita main hakim sendiri, sekalipun orang itu adalah kafir harbi. Karena Indonesia ini ada hukum positifnya, negara hukum juga ini, tidak bisa kita main
Oh iya Pak, ini halal darahnya Pak ini. Nah, betul, memang kafir harbi itu halal darahnya, dibunuh pun juga boleh, tidak masalah. Ya, karena dia jelas terang-terangan sudah menyatakan permusuhannya dengan Islam, menyatakan memusuhi Islam, ajarannya, umatnya, seluruhnya tuh, ya. Wah, kalau sudah nanti ketemu di jalan, diamuk masa, wah habis itu nanti. Makanya itu bisa itu. Makan pakai apa? Udang. Apa lagi? Bisa itu ditindak. Bisa itu seperti digitukan, bisa. Tapi karena Indonesia ini sekali lagi adalah negara hukum, tidak boleh kita main hakim sendiri. Lebih baik bawa ke negara hukum, biar diproses secara hukum. Tidak boleh kita main hakim sendiri, tidak boleh, apapun itu alasannya. Dan satu lagi kafir dhimmi itu tidak terang-terangan memusuhi Islam. Dia memang bukan orang Islam, tapi dia tidak memusuhi umat Islam itu. Justru dia hormat, respect gitu ya, memuliakan. Nah itu boleh dirangkul. Nah itu boleh diinikan, kita gaulin. Tapi kalau sudah harbi ya jangan, tidak boleh. Nah ini makanya di kubunya Ganjar Mahfud ini kan rata-rata kan kebanyakan orang yang bukan Islam itu kan dhimmi. Beda dengan yang ada di Prabowo Gibran yang harbi kebanyakan itu. Nah itu boleh diperangi, tapi kalau dhimmi jangan. Tapi kalau pura-pura dhimmi tapi sebenarnya harbi, perangi boleh enggak? Ya boleh. Ya boleh. Gitu loh. Yang kita perangi bukan orangnya, tetapi kekafirannya yang kita perangi. Bukan orangnya, tapi kekafirannya yang kita perangi. Tetapi amar ma'ruf nahi mungkar, ya, menegakkan kebaikan, menubuhkan kebaikan, memberantas kejahatan, memberangus kemungkaran. Jangan juga endingnya membuat kemungkaran yang baru. Jangan, tidak boleh gitu. Jangan. Contoh misalkan kemungkarannya, contoh misal Jumat besok tanggal 2 Februari 2024, teman-teman pendukung Ganjar Mahfud ini mau menggelar hajatan rakyat di Bulungan, Blok M. Jadi ditutup itu nanti jalan dari pintu masuk Blok M sampai ke Jagung, nanti ditutup. Ya kan, dari jam 3 sore sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat, ya. Itu kan daerah yang mohon maaf, ya, dari masjid itu tidak kejangkau. Kalaupun ada di Plaza Blok M, di parkiran lantai 5. Ada paling jalan dikit ke Blok M Square, ada masjid. Ada masjid lagi di Peruri. Ada masjid lagi di Masjid Al-Adl, Kejaksaan Agung. Agak jalan sedikit. Kalau mau yang terdekat apa? Selain di Plaza Blok M, itu ada masjid di Gor Bulungan. Itu pun masuk ke dalam. Khawatir nanti azan tidak terdengar. Ya kan? Yang terdengar paling azan dari masjid di Blok M Square. Itu pun kita harus jalan agak lumayan. Atau azan dari Masjid Al-Adl ke Jagung. Itu pun masuknya susah. Gitu lah. Makanya jadi kalau kita mencegah loh kemungkaran ini, ngajak orang tuh janganlah diajak orang menyengajakan meninggalkan salah. Itu had nanti, tidak boleh itu. Kalau sesama muslim itu nanti had jatuhnya, tidak boleh seperti itu, tidak boleh, tidak bisa. Nanti dihukumi had, suruh diqada salatnya. Iya kalau harus dilakuin, kalau enggak ya repot.
gitu loh ya. Jadi ini masukan aja. Contoh kemarin, contoh yang saya ikuti tahun lalu, waktu saya dampingi teman saya pendukung Ganjar juga, aktif di Pemuda Pancasila, aktif dia juga di Nusantara Center, salah satu organ pendukung Ganjar, Mahfud juga. Saya dampingi, saya temani dia waktu ada bazar festival pesta rakyat ASEAN ya. Itu dalam rangka tasyakuran suksesnya gelaran konferensi tingkat tinggi ASEAN tahun 2023 di Bali dan Jakarta, Indonesia. Tasyakuran, ada acara kebudayaan, ada jajanannya. Dan tahu nggak yang bikin saya bersyukur itu apa? Tempatnya di Museum Satria Mandala. Itu museum punya pusat sejarah TNI. Memang tidak bisa itu dijadikan tempat untuk berkampanye politik, tidak bisa, nanti kena semprot. TNI harus netral, okay? Nah di situ Museum Satria Mandala punya musola, tapi ada masjidnya, namanya Masjid Al-Mubarak. Itu salah satu masjid tua juga di Jakarta. Seberangannya dengan masjid tua Jakarta yang lain, Masjid Baitul Mughni. Nah itu kegiatan alhamdulillah berjalan dengan menghormati waktu salat. Ada masjidnya, jadi bisa salat kita di situ. Bisa kumandangin azan juga. Saya yang kumandangin 2 hari berturut-turut, Sabtu dan Ahad, walaupun hanya 4 waktu dari Zuhur sampai Isya. Ya. Nah itu di tempat seperti itulah kegiatan yang ideal dilakukan. Ya. Jadi jangan di tempat yang jauh-jauh dari masjid atau tidak terjangkau oleh masjid. Tidak boleh. Masa iya disuruh disengajakan untuk meninggalkan salat, disengajakan untuk menggampangkan salat? Tidak boleh itu. Tidak bisa. Itu tidak dimaafkan. No excuse. Itu jatuhnya had, bukan kafir ya, had. Walaupun kemudian harus diqada, diganti salatnya, tapi tetap aja kalau kita bisa salat, maka salatlah sebelum disalatkan. Demikian nasrullah fatum karib basyiril mukminin. Mudah-mudahan kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf, jangan diambil hati. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Nasr minallah fatum qarib basyiril mukminin. Allahul muwaffiq lakum bitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.